Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam satu lumpur, salam petani. Buat sahabat-sahabat tani semua yang belum mendukung channel ini, harap dukung terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Dan saya doain yang telah mendukung channel ini semoga diperlancarkan dalam segala urusannya dan diperbanyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang IE4. Mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu tentang fungsi dari IE4 pertanian ini. Jadi untuk video ini saya akan membahas tuntas mengenai fungsi dan pemakaian dari IE4 tersebut. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang masih belum tahu, masih awam dari IE4 ini. Bisa kita lihat di botol ini ya. Jadi sudah tertera fungsi dari IE4, komposisi dari IE4, dan petunjuk pemakaiannya. Jadi semuanya sudah tertera di luar botol ini. Maka dari itu langsung kita bahas saja. Jadi IE4 itu ialah kepanjangan dari efektif mikroorganisme, dan di dalamnya terdapat bakteri fermentasi, bahan organik tanah, menyuburkan tanaman, dan menyehatkan tanah. Selain itu juga IE4 mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus dan Saccharomyces, mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Jadi isi di dalam IE4 ini ialah bakteri untuk memfermentasi bahan-bahan organik. Jadi banyak ya bahan organik yang ada di sekitar kita. Jadi yang bersifat organik semuanya bisa difermentasi menggunakan IE4 ini. Selain itu juga IE4 ini bisa meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. IE4 juga mengandung bakteri penambat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat, penghasil fitohormon, serta perombak bahan organik. Jadi untuk sahabat tani semua, IE4 ini sangat cocok untuk tanaman perkebunan, hortikultura, padi, dan palawija karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran. Jadi yang saya sebutkan tadi di dalam isi botol IE4 ini yaitu bakteri Lactobacillus sp, Saccharomyces sp. Dan untuk fungsinya, untuk penambat nitrogen positif, pelarut fosfat positif, penghasil fitohormon positif. Dan untuk perombak bahan organik, pertama selulolitik dan yang kedua lignolitik. Selanjutnya juga terdapat patogenisitas. Jadi untuk logam berat, timbal, kadmium, merkuri, arsen, dan pH. Jadi untuk kegunaannya yaitu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi. Fungsi dari IE4 juga untuk memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat atau bokasi, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dan menyehatkan tanaman. Jadi untuk kandungan di sini ya, kandungan mikroba bisa terjadi perubahan tergantung pada kondisi penyimpanan. Jadi gini, untuk penyimpanan IE4 ini diusahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Jadi untuk penyimpanannya diusahakan di tempat yang teduh, kalau bisa di tempat yang agak lembab. Jadi untuk kali ini sahabat tadi semua sudah paham ya fungsi dari IE4 ini. Selain untuk membuat pupuk bokasi atau pupuk organik cair atau padat, jadi IE4 ini juga bisa menyuburkan tanah dan tanaman. Apabila ada sahabat tani semua yang pengen membeli IE4 ini, dulu saya belinya setelah 4 bulan yang lalu di online shop, yaitu di Lazada.
Selanjutnya untuk cara pemakaian. Untuk membuat pupuk bokasi padat atau pupuk organik padat, pertama, campurkan bahan-bahan organik secara merata. Siramkan larutan IM4 yang telah dicampur dengan gula atau molase dan air. Perbandingannya 1:1:50. Buatlah adonan dengan kadar air 30-40%. Selanjutnya, fermentasi selama 1 minggu dalam keadaan tertutup. Pupuk siap digunakan setelah diangin-anginkan. Jadi, untuk 1 liter IM4 ini cukup untuk membuat 1 ton. Bayangkan, 1 liter IM4 ini bisa membuat 1 ton pupuk organik padat atau pupuk organik bokasi, dan juga dapat digunakan sebagai pupuk dasar. Untuk selanjutnya, untuk pembuatan pupuk bokasi cair atau pupuk organik cair. Pertama, campurkan 1 liter IM4 plus 1 liter molase plus 50 liter air, tambahkan 20 kg kotoran ternak dan aduk secara merata, kemudian fermentasi selama 2 minggu. Pupuk bokasi cair dapat digunakan sebagai pupuk susulan untuk pemeliharaan. Jadi untuk sahabat tani yang ingin membuat pupuk organik secara sedikit saja, jadi untuk perbandingannya 1:1:50. Jadi kalau kita membuatnya sedikit, cukup 1 tutup IM4 plus 1 molase atau tetes tebu atau gula dicampur dengan 5 liter air. Jadi untuk sahabat tani yang ingin membuat pupuk organik cair seperti saya, seperti video saya yang di atas ini, jadi caranya 1:1:1. Jadi 1 liter air ditambahkan 1 tutup IM4 ditambahkan 1 tutup molase. Jadi semakin banyak kita menggunakan IM4, maka semakin bagus juga pupuk organik yang kita buat. Jadi untuk sahabat tani juga yang masih bingung masalah tentang molase atau tetes tebu, saya akan membuatkan videonya kembali. Jadi jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi untuk sahabat tani semua, setelah menonton video ini, semoga sekarang ya lebih paham tentang apa itu IM4 ini. Dari itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur, salam pertanian.